Kami dari KKN UMP 076 akan mensosialisasikan tentang pencegahan stunting. Yang pertama ada pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau Natal Care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Stunting 1. Tanpa kesehatan. A. Gagal tumbuh, berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. B. Hambatan pertumbuhan kognitif dan motorik. C. Gangguan motorik pada saat dewasa. Hal ini disebabkan resiko penyakit tidak menular, diabetes, obesitas, stroke, dan jantung. 2. Tanpa pertumbuhan penduduk. Stunting pada balita. A. 15 tahun mendatang menjadi generasi penduduk usia produktif. B. Menurunkan produktivitas SDM. Perbaikan kualitas SDM. 1. Investasi pendidikan dan kesehatan pada anak. Hal ini dapat mencegah seseorang terkena stunting. 2. Peningkatan kesehatan perempuan ditingkatkan. Sekian. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Asesmen yang dilakukan pada tahun 2012 oleh OPISA atau Organization for Economic Cooperation and Development, Program for International Student Assessment, suatu organisasi global berfungsi terhadap kompetensi pelajar usia 15 tahun dan 60 negara, termasuk Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, yaitu mengurangi pendapatan pekerjaan dewasa hingga 12%, memperburuk kesenjangan, mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup, kemiskinan antar generasi. Kita bisa lihat gambar di bawah ya. Untuk gambar yang pertama, normal weight and height. Bentuk tubuhnya itu normal, tinggi dan berisi. Yang kedua, wasted, thinner than normal, berarti bentuk badannya itu agak kurus. Stunted, shorter than normal, bentuk badannya itu agak sedikit pendek. Wasted and stunted, bentuk badannya itu kurus dan agak pendek. Bukan semata-mata stunting yang menjadi masalah. Yang lebih penting adalah proses terjadinya stunting bersamaan dengan proses terjadinya hambatan pertumbuhan dan perkembangan semua organ lainnya seperti otak, jantung, ginjal, dan pankreas. Periode di dalam kandungan dan dalam 2 tahun pertama usia anak 1000 HPK. Periode terjadinya gangguan tumbuh. Stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan dan dapat berlanjut umumnya sampai 2 tahun pertama setelah lahir. Periode dari saat konsepsi sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama telah teridentifikasi merupakan masa yang paling kritis dalam kesempatan untuk memberi intervensi. Panjang bayi lahir.
Dari 58 balita yang dikunjungi, hasil verifikasi ulang di lapangan diketahui bahwa sebanyak 23% atau 13 orang balita yang lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm dan 22% atau 13 orang lahir dengan panjang badan lebih dari 48 cm. Sedangkan terdapat 55% atau 32 orang balita yang tidak diketahui panjang badan ketika lahir karena ibu lupa dan tidak mempunyai buku KIA sehingga tidak dicatat. Kemudian ada faktor risiko pendek pada bayi, yaitu faktor-faktornya yaitu 1. Tinggi badan ibu kurang dari 150 cm, IMT ibu prahamil kurang dari 18,5, umur ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, paritas kurang dari 2 kali, pertumbuhan berat badan hamil kurang dari 9,1 kg, kemudian konsumsi protein kurang dari 100 akg. Faktor ibu selama masa kehamilan dan sebelum hamil ikut menentukan panjang bayi lahir. Pertambahan berat badan selama kehamilan berpengaruh pada panjang lahir bayi. Kemudian dilanjut dengan konsep penanggulangan stunting. Konsep penanggulangan stunting itu ada pencegahan, kemudian 100 hari pertama kehidupan atau HPK. Kemudian konsep penanggulangan stunting yaitu penanganan, terus ada stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Penyelamatan melalui 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, di sini maksudnya ada 270 hari selama kehamilan ditambah 730 hari kehidupan pertama bayi setelah dilahirkan. Artinya pada saat 0 hari atau saat janin itu baru tumbuh dan sampai 1000 hari atau usia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, periode kritis dalam pembentukan masa emas atau golden period bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan organ tubuh anak yang sehat dan cerdas. Kemudian terjadi malnutrition pada periode ini, akibatnya berjangka panjang, sehingga perubahan yang terjadi pada 1000 HPK bersifat permanen. Mengapa 1000 HPK penting? Alasannya, 1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa yang kritis untuk menentukan masa depannya. Dan pada periode itu, anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius, sehingga menyebabkan dampak buruk kekurangan gizi pada periode ini akan mengganggu tumbuh kembangnya menjadi underlying factor, gangguan metabolisme tubuh, serta penyakit tidak menular dan tidak mudah untuk diobati. Bukan hanya pada masa kini, namun pada masa yang akan datang setelah anak dewasa. Nah, kehamilan dan pertumbuhan janin maksudnya saat ibu hamil itu akan terjadi pertumbuhan otak untuk membangun tinggi badan yang potensial, sehingga membutuhkan gizi mikro dan protein. Dan ada membangun berat badan yang potensial bagi sang ibu hamil, dan itu butuh kalori. Ini terjadi selama kehamilan, yaitu pada saat pembuahan sampai lahir. Kemudian ada pertumbuhan bayi dan anak. Ini untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal, sehingga dibutuhkannya seluruh zat gizi termasuk mikro dan makro secara seimbang, diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan dan diteruskannya dengan ASI atau MPASI. Hal ini terjadi pada saat lahir sampai anak berusia 2 tahun. Selanjutnya ada pencegahan stunting.
Program 1000 APK intervensi sensitif. Yang pertama, penyediaan akses dan ketersediaan air bersih serta sarana sanitasi atau jamban sehat di keluarga. Kedua, pelaksanaan fortifikasi bahan pangan. Ketiga, pendidikan dan KIE gizi masyarakat. Empat, pemberian pendidikan dan pola asuh dalam keluarga. 5. Pemantapan akses dan layanan KB. 6. Penyediaan jaminan kesehatan nasional atau JKN dan jaminan persalinan. Ketujuh, pemberian edukasi KASPRO. Kualitas remaja putri intervensi pendidikan. Yang pertama, pendidikan KASPRO di sekolah. 2. Pemberian edukasi gizi remaja. Ketiga, pembentukan konselor Sebava untuk membahas seputar perkembangan remaja. Digolongkan menjadi kedua, yaitu ada primer dan sekunder. Yang primer, program 1000 HPK intervensi spesifik. Yang pertama, suplementasi tablet besi folat pada bumil. Kedua, pemberian makanan tambahan atau PMT bumil KEK. Yang ketiga, promosi dan konseling IMT dan ASI eksklusif. Keempat, pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Yang kelima, pemantauan pertumbuhan di posyandu. Keenam, pemberian imunisasi. 7. Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. 8. Pemberian vitamin A. Ke-9, pemberian taburia pada baduta. Yang ke-10, pemberian obat cacing pada bumil. Sedangkan yang sekunder, kualitas remaja putri, intervensi kesehatan. Yang pertama, suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri. 2. Pemberian obat cacing pada remaja putri. 3. Promosi gizi seimbang. 4. Pemberian suplementasi zinc. Dan kelima, penyediaan akses PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas. Tua guru remaja dan anak intervensi sosial. Yang pertama, pergerakan Toma atau tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan keluarga berencana. Yang kedua, penyediaan bantuan sosialisasi dari Pemda untuk keluarga tidak mampu atau keluarga miskin. Tersier, pemberdayaan orang terdekat, suami, orang tua, guru, remaja, dan putra. Intervensi kesehatan. Yang pertama, konsultasi perencanaan kehamilan dengan melibatkan suami dan keluarga atau orang tua. Yang kedua, pelayanan kontrasepsi bagi suami untuk penundaan kehamilan. Ketiga, bimbingan konseling ke bidan bersama dengan suami untuk penentuan tempat dan penolongan persalingan. Keempat, pendidikan KASPRO bagi remaja putra. Kelima, mempersiapkan konseling calon pengantin. Selanjutnya adalah kerangka penanganan stunting. Yang pertama, intervensi gizi spesifik berkontribusi 30%. Intervensi yang ditunjukkan pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi bersifat jangka pendek, sasaran intervensi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Yang kedua, ada intervensi gizi sensitif berkontribusi 70%. Intervensi ditunjukkan melalui kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak harus untuk 1000 HPK. Contoh intervensi seperti pembangunan air bersih, sanitasi, dan PAUD. Selanjutnya, upaya penanganan stunting. Yang pertama, intervensi gizi spesifik. Intervensi yang diberikan secara spesifik pada sektor kesehatan, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK anak. Yang pertama, pemberian tablet tambahan darah atau TDD dan suplemen vitamin A bagi ibu hamil. Yang kedua, promosi ASI eksklusif, lalu pemberian empasi, pemberian makanan tambahan, dan imunisasi dasar. Yang kedua, intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif meliputi ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan sosial, dan sebagainya. Memiliki kontribusi sebesar 70%, sedangkan intervensi di sektor kesehatan sendiri hanya berkontribusi sebesar 30% dalam penanganan stunting. Selanjutnya, antisipasi pada anak-anak sudah stunting. Investasi gizi lintas generasi. Yang pertama, mengupayakan perbaikan sumber daya manusia yang telah stunting sejak dini dengan pengasuhan yang baik. Yang kedua, persiapan mencetak generasi anak berprestasi pada usia sekolah dengan pengembangan UKS. Selanjutnya, penyiapan sumber daya manusia jangka panjang. Yang pertama, pola asuh keluarga, pengasuhan dan pendidikan psikomotorik dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan anak usia dini, pengembangan kecerdasan kognitif
dan efektif anak. Yang ketiga, pendidikan anak usia sekolah dan remaja. Pengembangan sosialisasi dan empati terhadap lingkungan. Yang keempat, persiapan lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan untuk disabilitas stunting. Nah, selanjutnya ada gerakan sehat cerdas sebagai salah satu upaya lintas sektoral penanganan stunting. Pada tahun 2018, GSC berfokus pada penanganan stunting salah satunya melalui kader pembangunan manusia atau Human Development Worker. Tujuannya, yang pertama meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan dan pencegahan masalah stunting di tingkat desa. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting di tingkat desa. Ada 5 paket pelayanan utama kader pembangunan manusia. Nah, yang pertama, pemfokusan kesehatan ibu dan anak. Nah, yang kedua, konsultasi gizi setiap orang. Yang ketiga, ada sanitasi dan ketersediaan air bersih. Yang keempat, ada perlindungan sosial, dan yang kelima ada PAUD. Nah, untuk rembukan stunting tingkat kabupaten, ada kalanya melakukan rembukan dengan tingkat kecamatan, dirapatkan, diinterversikan, dimonitoring pelayanan stunting yang telah dilakukan dan perencanaan APB desa. Kemudian musyawarahkan kepada desa. Sekian, terima kasih untuk pemaparan pencegahan stunting yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.